Dosen ganteng itu suamiku. Part 38. Ambisi. Hidupku sangat hancur ketika Eza beberapa kali menolak ungkapan cinta yang tulus dariku saat kami masih duduk di bangku SMA. Dia sama sekali tidak pernah memberiku kesempatan untuk membuktikan kalau aku sangat mencintainya. Sejak menjalani ospek saat awal masuk SMA, aku sudah memperhatikan Eza. Cinta yang tumbuh dari dalam hati ini terhadap dirinya pada pandangan pertama. Eza adalah sosok yang sangat kudambakan. Dia tampan dan ramah kepada siapa saja. Oleh karena itu, setelah sebulan mengenal Eza di bangku SMA, aku pun memberanikan diri menyatakan perasaan yang telah tumbuh kepadanya. Namun, apa yang kudapatkan? Dia dengan tega telah menolak cintaku. Maafin aku ya, aku gak bermaksud untuk menyakiti dirimu. Tapi aku harus jujur, kalau aku tidak memiliki perasaan lebih untukmu. Penolakan itu sangat menyakitkan bagiku. Aku tidak menyerah sedikit pun. Aku bahkan makin berusaha menunjukkan perhatian di depannya. Aku ingin membuktikan betapa besar cinta yang telah tumbuh di hati ini hanya untuk dirinya. Namun, saat ungkapan perasaan itu kembali terucap, Eza tetap menolak. Sungguh, aku sangat sedih. 2 kali dalam waktu 3 bulan, Eza tetap menolak cintaku. Ternyata dia sangat susah ditaklukkan. Dia tetap dengan keputusannya menolak perasaan seorang gadis yang mendambakan dirinya. Aku mohon Dara, mengertilah dengan keputusanku. Aku tidak dapat membalas cintamu. Kata-kata yang Eza ucapkan bagaikan sembilu yang telah menancap jantungku. Aku tidak ingin percaya kalau dirinya tidak pernah memiliki perasaan lebih kepadaku. Entah kenapa dia selalu menutup diri dari banyak siswi yang telah menyatakan cinta kepadanya. Kakak kenapa? Wajahnya ditekuk gitu. Cindy, adikku satu-satunya, bertanya kepadaku kala itu. Saat itu dia masih duduk di bangku SD kelas 6. Kakak gak apa-apa kok, Dek. Aku menutupi kekesalanku, karena menurutku Cindy masih terlalu kecil untuk mengetahui masalah yang kuhadapi. Pasti kakak mau bilang kalau Cindy masih kecil, iya kan? Anak itu selalu saja mampu membuatku tertawa. Nanti kalau kamu udah SMP, kakak pasti cerita deh. Aku memberikan pengertian kepadanya. Janji ya, kakak gak boleh bohong. Cindy terlihat serius. Iya, kakak janji. Aku pun meyakinkan dirinya. Saat duduk di bangku SMA kelas 2, aku kembali mengungkapkan cinta yang tetap bersemayam dalam hati ini kepada Eza. Seperti jawaban sebelumnya, hanya penolakan yang dia berikan kepadaku. Aku makin tidak mampu menghapus dirinya dari dalam pikiran. Cinta yang kumiliki untuk Eza kian besar. Aku merasa telah terhipnotis oleh pesona yang dia pancarkan. Banyak teman yang memintaku untuk mundur saja, tetapi hati ini tetap ingin mendapatkan balasan perasaan darinya. Apa sih yang kamu harapin, Dar? Eza itu gak cinta sama kamu. Untuk apa masih mengejar cintanya? Itu sama aja kamu mengharap sesuatu yang tidak pasti. Arumi, sahabat terbaikku, memberikan penjelasan kepadaku. Aku tetap yakin nih, kalau suatu saat nanti akan mendapatkan cinta Eza. Ketika acara perpisahan kelas 3 SMA, aku kembali mengungkapkan apa yang kurasakan untuk Eza. Dia dengan tega kembali menyakitiku. Dia mengaku kalau dirinya tidak memiliki perasaan sedikit pun terhadapku. Hatiku sangat perih, seperti disayat sembilu yang sangat tajam. Aku melampiaskan kekesalan tersebut dengan isakan tangis yang sulit untuk dihentikan. Cindy terlihat heran kala itu. Akhirnya, aku pun menceritakan yang sebenarnya, karena saat itu dia sudah duduk di bangku SMP.
Cindy tiba-tiba marah setelah mendengar penuturanku. Ia terlihat kesal dan mengaku tidak terima dengan apa yang aku rasakan. Dia berjanji akan membantuku jika membutuhkan pertolongannya. Aku sangat bangga memiliki adik seperti dirinya. Hati ini masih sakit karena belum mampu melupakan apa yang telah terjadi. Betapa sedih dan pilu rasanya ditolak beberapa kali oleh laki-laki yang sangat kucintai. Akhirnya, aku mencoba menjauh dan memilih kampus yang berbeda dengan Eza. Bertahun-tahun lamanya tidak bertemu dengan laki-laki yang membuat dada ini terasa sesak. Aku merasa gagal melupakan bayangan Eza dari pikiran. Untuk lari dari kenyataan, akhirnya aku menerima lamaran Arif, seorang pria beristri, setelah lulus kuliah. Mungkin aku wanita paling tega karena menjalin hubungan dengan laki-laki yang sudah memiliki keluarga. Entah kenapa, aku pun bersedia menjadi madu dan dinikahi secara siri oleh Arif. Tujuan awal sebenarnya untuk melepaskan bayangan Eza yang tidak mampu keluar dari ingatan. Beberapa tahun berlalu, aku mendengar kabar kalau Eza sudah menikah. Hati ini kembali merasakan sakit yang sangat mendalam. Aku menangis dan menceritakan kesedihan itu kepada Cindy yang saat itu telah lulus SMA. Kakak yang sabar ya. Kalian ditakdirkan tidak untuk berjodoh. Cindy menenangkanku kala itu. Hati kakak masih sakit, Dek. Laki-laki yang sangat kakak cintai selama ini telah menikah dengan gadis lain. Aku tetap tidak terima dengan apa yang terjadi. 2 tahun berlalu, aku mengetahui informasi tentang Eza yang mengajar di salah satu universitas di kota ini. Akhirnya, aku memanfaatkan kesempatan agar kembali berhubungan dengannya. Aku meminta Cindy berhenti kuliah di kampusnya dan kembali melanjutkan pendidikan di kampus yang sama dengan Eza. Aku meminta Cindy untuk menggoda Eza, sebab aku juga sudah mencari tahu kalau istrinya juga berada di kelas yang sama dengan Cindy. Aku ingin membuat hatinya terluka untuk membalaskan dendamku terhadap apa yang Eza lakukan dulu. Sampai akhirnya, aku pun bertemu kembali dengan Eza di suatu tempat. Dia bersama istrinya, sedangkan aku bersama sahabat saat masih duduk di bangku SMA. Aku tidak ingin bertegur sapa dengan Eza kala itu, karena yang aku butuhkan hanya nomor kontak pribadinya yang baru. Sahabatku berhasil mendapatkan apa yang kuharapkan. Aku pun memberanikan diri mengirim pesan kepada Eza. Hati ini kembali berbunga-bunga karena dapat berkomunikasi dengan laki-laki yang sudah lama bersemayam dalam pikiran. Ini aku, Zah. Darah. Save nomor aku ya. Pesan pertama yang aku kirimkan kepada Eza kala itu. Oke. Aku bahagia membaca balasan darinya. Aku pun makin sering mengirimi pesan kepada Eza. Aku mencoba memberikan perhatian agar dia merasa tersanjung dan berharap membalas apa yang kurasakan terhadapnya. Namun, apa yang kudapatkan? Eza masih sama seperti dulu, tetap bersikap dingin dan tidak peduli. Akhirnya, aku memberanikan diri menelponnya. Tetapi hati ini sangat kesal karena yang menerima panggilan tersebut seorang wanita. Aku sangat yakin kalau pemilik suara itu istrinya. Aku langsung mematikan telepon karena tidak ingin berbicara dengan perempuan itu. Terus terang, aku sangat benci kepada istrinya, wanita yang bernama Bunga. Cindy berkata kalau Eza sudah mengakui status hubungannya dengan Bunga di kampus. Rencana Cindy untuk menggoda Eza telah gagal. Maafin Cindy, Kak, karena sudah gagal menggoda laki-laki yang sangat kakak cintai. Sepertinya Eza sangat mencintai Bunga. Itu terlihat jelas dari sikap yang dia tunjukkan. Aku makin kesal mendengar apa yang Cindy ungkapkan. Aku merasa sudah saatnya harus bertindak sendiri untuk mendapatkan laki-laki yang sangat sering menolakku. Oleh karena itu, aku pun makin sering menghubungi Eza.
Aku mulai bercerita tentang rumah tangga yang tidak pernah membuatku bahagia. Akan tetapi, Eza justru memblokir nomor kontakku. Bukan respon yang kudapatkan, tetapi dia justru menghindar. Aku tidak tinggal diam. Makin dia menjauh, maka aku pun akan melakukan berbagai usaha dan cara. Berulang kali aku mengganti nomor kontak agar tetap dapat menghubungi Eza, walaupun akhirnya selalu diblokir. Aku sudah berjanji pada diri sendiri akan tetap berusaha mendapatkan cintanya. Aku tidak peduli, walaupun Eza sudah menikah. Untuk apa aku takut atau menyerah? Toh, aku juga menikah dengan laki-laki yang sudah memiliki istri. Bagiku, status Eza tidak menjadi penghalang, karena cinta untuknya tidak mampu keluar dari hati yang paling dalam. Apa rencana yang akan Dara lakukan